Yang tadinya headlamp saya redup, tiba-tiba nyala jreng bang. Terang tuh. Terang. Tapi di situ memang karena satu saya udah capean kan, capek udah mikirnya udah hipo juga, sempat hampir hipo kan di situ. Karena hujannya intensitasnya tinggi juga bang. Kacau. Hampir hipo, dan situ udah saya nggak ini. Tiba-tiba headlamp emergensi bang. Jadi pas saya pingsan, tiba-tiba saya pagi itu udah ada di tenda. Lah. Gunung Dempo. Nah, gunung satu ini adalah gunung yang terletak di Sumatera ya. Nah, gunung ini juga mempunyai histori atau sejarah yang mungkin teman-teman sudah pada tahu lah. Di situ banyak banget tuh kasus-kasus kayak macannya, segala macam yang turun sampai ke perkampungan warga ya. Ya, Itu betul. sering banget sih. Nah, ini gue mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue ini ke Gunung Dempo solo hiking. Seorang diri. Ini bertepatan pada tahun 2018. Jadi, mungkin kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo, Bang. Bang Al nih ya. Angkatan laut. Aduh, ya bang, thank you Nah, banget. Bang Al, dari mana nih Bang? Perkenalkan dong. Nama saya dari Tangsel, lebih tepatnya Pondok Cabe Udik. Tapi kalau untuk asli Sumatera sih. Nah, Sumatera. Berarti lu ke Gunung Dempo, balik kampung. Iya, sekalian balik kampung bang. Balik kampung. Nah, lu kenapa tuh memutuskan untuk solo hiking ke Gunung Dempo? Awalnya sih memang udah ada niatan sih bang. Oke. Kita udah ada niatan memang mau ke sana, dan emang udah ditekadkan habis Lebaran Idul Fitri itu berangkat. Sekalian mudik. Sendiri. Nggak mau ngajak temen gitu? Enggak. Nah, sendiri pasti di gunung ya, apalagi Gunung Dempo. Kalau boleh tahu lu ngalamin kejadian horor apa aja sih? Diganggu sama penunggu sana sampai turun. Sampai turun tuh. Wah, gokil. Tapi gue pengen tahu nih perjalanan lu waktu seorang diri ke Gunung Dempo. Dari awal sampai akhirnya, tadi gue denger cerita lu, bahkan lu nggak ketemu seorang pendaki Bener, sama sekali ya? nggak ketemu bang. Sampai turun Itu tuh? di luar prediksi. Wah, gokil lah. Oke nih, mungkin teman-teman semua jangan lupa juga nih follow kita di Instagram dengan keywordnya besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen naik gunung nggak punya perlengkapan lengkap, langsung aja kunjungi di IG kita, langsung pesan ke adminnya ya. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya besok pagi podcast pendakian horor, karena di situ juga banyak banget nih episode terbaru yang pastinya epic banget. Dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi Bang Al ya. Ya, Nih siap. cerita, nih lu yakin untuk menceritakan pengalaman lu ini nih? Yakin bang. Yakin ya? Yakin. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu perjalanan ke Dempo itu dilakukan memang udah ada niatan sih awalnya. Memang kita mau naik ke gunung sana, dan kita juga alhamdulillah udah dapet restu dari orang tua lah. Apalagi kan orang tua doanya manjur lah ya bang. Pasti. Jadi gua ngelakuin perjalanan itu dari Jakarta. Gue berangkat dari Kampung Rambutan. Perkiraan di jam 12-an gue berangkat, jam 12 siang gue berangkat ke sana. Nah terus di perjalanan sih aman-aman aja gitu, nggak ada kayak hal-hal yang di luar nalar lah gitu, aman sampai kampung. Kebetulan memang pulang kampung juga ke sana kan, Sumatera ini. ke Sumatera ini, karena memang kampungnya di sana kan gitu. Nah akhirnya sampailah di sana, kita nggak langsung naik bang, saya nggak langsung naik. Saya mencari informasi dulu kan. Oke. Jadi di sana pun sempet
yang dibilang nggak diperbolehkan. Gitu. Kenapa tuh? Karena seorang diri loh bang, kan gitu mikirnya kan. Oke. Nah, dari kakak ipar sih, adanya ibu. Nah itu habis itu kita nanya kan, saya nanya sama apa namanya sepupu. Sepupu ini memang dia udah pernah melakukan bukan pendakian sih bang, lebih tepatnya dia tempat wisata. Yeah. Kan Gunung Dempo itu kan dia masuk kawasan kota pagar alam kan. Benar-benar Nah, banyak juga wisata-wisata. wisata di situ banyak juga kan. Akhirnya nanya-nanya, dia punya nih nomor salah satu temennya yang ada di sana. Yeah. Akhirnya untuk meyakinkan biar diizinkan juga agak ngeyel kan awalnya saya, karena udah niat bang. Gimana caranya gue harus berangkat kan gitu. Akhirnya gue coba minta nomornya sama sepupu kan, minta sama sepupu, dapat lah. Akhirnya saya kontak ke dia, akhirnya dia datang ke rumah untuk menjemput. Jemput lu nih? Tapi sebelum itu juga diinterogasi dulu bang. Integrasi kayak gimana tuh? Kayak sama kakak ipar ini diinterogasi, dari mana kamu ini, dari mana gitu, ditanya-tanya. Tapi bapaknya siapa? Gitu. Ya mungkin nggak tahu lah untuk pertanyaan itu ya gitu. Tapi selesai itu udah, akhirnya saya sempat ngomong, dia sih sempat ngomong juga, kamu ngapain ke gunung katanya gitu, sendiri, nggak takut kata gitu kan. Kenapa takut, kan niat saya baik, saya bilang gitu. Ibaratnya emang udah cita-cita saya pengen naik Gunung Dempo gitu kan. Udah lama lah pengen naik ke gunung sana kan. Akhirnya alhamdulillah kesampaian. Akhirnya berangkat dari situ kan, berangkat untuk ke tempat si temen saya ini nih yang datang ini kan. Akhirnya langsung istirahat di rumah dia, nggak langsung naik dulu. Dikasih tahu informasinya kan. Dikasih tahu informasinya. Kita ngobrol-ngobrol banyak di situ. Paginya berangkat. Kebetulan saya lewat Kampung 4, Bang. Kampung 4 itu jalur yang bisa dibilang panjang dan ekstrim juga sih. Wah. Kalau menurut saya ya gitu. Gimana tuh ekstrimnya tuh, bisa digambarin nggak tuh? Dari treknya mungkin bang. Iya. Treknya, maksudnya 11-12 kayak Salak sih kalau menurut saya. Wah terjal banget tuh berarti. Iya. Jadi naik apa namanya? Kita langsung ke BC kan. Saya langsung ke BC. Nah di situ prediksi saya apa ya? Di luar nih bang, di luar prediksi lagi gitu. Harusnya yang biasanya Solo itu kan oke lah, kita berangkat sendiri dari rumah, nanti bakal ada barengan nih di BC, ya kan. Benar. Ternyata itu kita nggak nemuin orang bang sama sekali. Saya tuh nggak nemuin orang sama sekali. Nggak coba untuk nunggu gitu. Itu pun udah sore bang. Saya sampai itu jam 3 sore kalau nggak salah di BC. Makanya coba ke BC, nanya-nanya sama orang warung. Dari mana kak gitu, bilang dari Jakarta, saya bilang gitu. Ini orang BC-nya kemana ya gitu. Oh udah pulang deh, turun katanya gitu ke bawah. Kalau kata bahasa Palembangnya lah balik dia ke sana gitu kan, lah balik ke rumahnya gitu kan. Udah akhirnya ini gimana ya, saya mau naik. Oh yaudah nggak apa-apa, langsung naik aja. Ini saya nggak meninggalkan KTP, nggak usah katanya. Soalnya nggak ada orang juga katanya gitu. Ya udah akhirnya saya naik, dan kebetulan memang ada orang Jakarta juga bang sebelumnya. Oke. Sebelum saya sampai tuh ada orang Jakarta naik tapi bareng porter gitu. Nah saya pikir nih bakal ketemu nih di jalur, tapi nggak ketemu. Saya nggak sama sekali. Saya naik, mulai di start lah ya kan, jam 3:30, karena kan packing dulu, belanja makanan yang belum dibeli kan. Jalan, kita mau arah ke Pintu Rimba, lumayan sih setengah jaman sih ke situ, ke Pintu Rimba itu. Udah akhirnya sampai di Pintu Rimba di jam 5-an tuh kalau nggak salah. Di jam 5 karena emang kita nyantai kan perjalanan gitu, nggak terlalu ngobrol waktu banget. Yang mikirnya paling baru sampai shelter 1 kan yang dari Jakarta ini gitu. Ya udah akhirnya kok nggak ada orang juga bang gitu. Yaudahlah mau nggak mau dari Pintu Rimba ini udah istirahat 5 menit, jalan lagi gitu. Jalan lagi. Gila. Ya lumayan juga lah ke shelter 1-nya, kan dia di shelter ya, bukan pos kan hitungannya ya. Shelter 1 itu kan ada tempat buat kita ngambil air juga kan. Kebetulan emang nggak bawa air saya. Oh ada mata air di situ ya? Ada mata air di situ. Nah udah akhirnya selesai kita nyampe di shelter 1 itu, saya sempat ngambil air dulu kan. Itu udah masuk malam bang. Udah masuk malam tuh. Udah masuk maghrib lebih. Udah gelap dong. Udah gelap bang. Itu alhamdulillah sih
saya udah prepare bang dari rumah. Udah kayak headlamp, ya penerangan udah dibawa semua gitu. Dan agak ngeyelnya emang dari zamannya 2018 kan kayak musik box belum boleh ini bang. Apa namanya udah masih boleh masuk bang. Iya. Saya bawa kecil bang ada di sini. Biar Jadi buat menemani saya aja. Bete, bener bang. Ya, nah awal mula apa namanya? Awal mula kejadian itu ada di pas mau masuk shelter 2 bang. Oke. Kejadian horornya di situ. Kayak gimana tuh? Itu saya sempet diikutin sama yang mungkin salah satu penunggu situ ya. Soalnya kan waktu pas sebelum naik itu, mohon maaf, adik ini ngomong, udah baca belum gitu katanya, mistis-mistisnya gitu. Terus saya bilang kenapa harus dibaca, kan ini baru mau naik, saya bilang gitu. Tapi memang kata orang base camp situ, di setiap jam-jam segitu pasti ada aja gitu, yang mau lewat situ. Kalau udah masuk malam sih, udah mau arah shelter 2 situ. Lumayan sih dari shelter 1 ke 2 itu makan waktu sejam 2 jam sih. Landai-landainya sih ya lambat-lambatnya karena dia udah mulai. Nah kita ngelewatin dinding lemari ini bang. Di sehabis shelter 1. Oke. Ya kan makanya perjalanan agak lambat karena kita harus ngelewatin dinding lemari dulu kan. Nah lu waktu diikutnya itu setelah lewatin dinding lemari atau sebelum? Sebelum. Oh sebelum. Makanya apa namanya kita tuh saya nih perjalanan ngerasa nggak enak bang, udah mulai nggak enak di situ. Di situ juga di kuping sebelah kanan udah mulai ada rintihan gitu. Rintihan nangis gitu. Perempuan dong. Perempuan. Nah udah di situ kan emang ada musik box kan. Jadi udahlah diikutin aja gitu, maksudnya udah biarin lah, diemin aja gitu, nggak mikir kalau ada hal-hal yang gaib lah gitu. Udah akhirnya nyampe dinding lemari memang itu full bang, bener-bener dia hampir 80-an sih derajatnya. 80 hampir, iya hampir segitu. Kalau diperkirain kalau kita ngukur nggak tahu sih ya, pokoknya segitu. Soalnya agak emang lurus bang. Itu kayak tembok besar gitu. Berarti kita harus pakai tali. Rock climbing dong. Memang udah disediakan di sana. Oke. Nah di situ tuh udah mulai berat bang badan. Berat banget di situ. Sampai satu kan saya bawa carrier 70 liter bang waktu itu. Seorang pemula, seorang yang baru bener-bener naik gunung di atas 3000, bawa carrier 70 bang. Dengan muatan lumayan sih. Asli. Harus ngelewatin tembok apa namanya dinding lemari itu kan. Ya udah akhirnya dengan kita ibaratnya ya udah bismillah lah. Semoga lancar-lancar aja dalam hati gitu bang. Hujan bang. Abis kita ngelewatin dinding lemari itu hujan bang. Hujan badai. Hujan, petir, angin itu dicampur aduk bang. Gimana tuh? Lanjut perjalanan atau? Lanjut bang. Oke. Itu emang udah disediain kan. Pokoknya Carol nggak ngurusin sih. Kalau untuk yang penting badan gitu. Itu baju semua basah sih. Basah semua di malam itu. Dan bener-bener nggak nemuin orang bang. Sama sekali. Real itu nggak nemuin orang sama sekali. Oke, lanjut. Nyampe di shelter 2 nih bang. Karena emang udah capek juga badan. Nah di situ memang nggak tahu tidak direkomendasikan apa memang nggak ada yang ngecamp di situ. Memang kosong, sepi. Nggak ada, sepi. Kira lanjut lagi sekitar 10 menit 20 menit istirahat di situ, ngerokok, ngopi gitu. Jalan lagi saya. Jalan lagi ke atas. Nemulah batu cadas. Maksudnya kayak batu-batu yang ini loh bang. Kita harus ngelewatin batu yang ada lumutnya bang. Kayak lumut-lumut itu yang licin banget bang. Licin dong ya. Nah di situ kejadian lagi bang. Malah ada satu sosok cewek di sebelah jurang. Kan itu udah mau masuk arah jurang bang. Itu jalur udah mulai rapet sih. Rapet. Tapi memang maksudnya kayak kita langsung mau ke arah puncak kayak gitu sih, seperti kayak gitu. Jadi ada sosok cewek diri di situ. Diri di itu depan putih lu? Semua, enggak di samping. Di samping lu? Itu di waktu malam itu. Lu itu jelas bang. Lihat. Tinggi banget bang. Mukanya lihat? Enggak. Kayak dia ngebelakangin sih. Oke. Itu di jurang. Itu di sisi sebelah kiri. Gimana perasaan lu tuh? Ya takut bang. Ya sebenarnya sih takut campur aduk bang. Takut digigit macan. Kan di sana kan masih terkenal hewan buasnya kan. Hewan buasnya masih banyak gitu. Satu itu, ya kedua juga itu kita sendiri seberani-beraninya kita gimana sih bang kalau di dalam hutan kita sendiri ngeliat yang kayak gitu. Manusiawi. Parno dong kan gitu kan. Udah akhirnya ngelanjutin. Karena di situ yang lebih alhamdulillahnya bang, di situ ada Asmaul Husna bang. Jadi kita gak akan kesasar.
Dia setiap jalur itu ada patokan. Oh, Jadi setiap patok Al-Maususna dari 1 sampai 99. Jadi yang 99 itu ada di top demponya. Itu pun belum puncak, Bang. Belum puncak. Udah akhirnya udah sampai Batu Cadas itu udah hujan, masih hujan, Bang, itu masih hujan perjalanan saya. Sampailah di Hutan Mati kalau nggak salah. Sehingga saya lupa sih, Bang. Pokoknya kita ngelewatin jalur itu, kita bener-bener ngelewatin yang kayak ranting-ranting pohon gitu, Bang. Itu ada sih, maksudnya kayak kita harus muterin jalur gitu, kayak muterin. Jadi kayak di depan ini ada Asmaul-Husnanya, jadi ini ketutup, Bang. Kita harus belusukan gitu. Wah, anjir, merayap gitu. Merayap gitu. Itu sih di tahun itu ya, tapi nggak tahu sih untuk tahun sekarang. Katanya sih udah enak, Bang. Makanya saya pengen coba lagi. Oh, pengen balik lagi berarti. Pengen balik lagi ke sana gitu, pengen coba lagi. Nah, akhirnya nyampe di situ baru, Bang, ketemulah karena di situ saya nggak ngaso-ngaso, Bang, nggak istirahat. Saya langsung ngegas terus. Di situ ngegas lagi, nyampe lah yang dinamakan Makam Perintis, Bang. Makam Perintis. Makam Perintis ini saya ngeliat sosok lagi, Bang, di situ. Sosok apa tuh? 2 orang punggawa. Ada macan kanan kiri. Di makam itu. Jadi pintu masuknya ada gapura, Bang. Kita masuk di situ. Jangan kan ada tulisan jangan nengok ke kiri, karena saya kan orangnya penasaran, Bang. Saya tengok ke kiri. Ngelihat sosok itu. Ada sosok itu, tinggi besar. Tapi diem, hanya diem. Jadi itu pas makamnya di belakangnya sih. Jadi kayak penjaga mungkin ya. Tapi alhamdulillah nggak ganggu sih gitu. Kayak cuman ini tempatnya gitu. Oh, nunjukin gitu ya. Nunjukin. Tapi si cewek ini, Bang, ngikutin terus. Oh, cewek yang tadi lu lihat. Iya, yang saya lihat tadi di Batu Cadas itu. Setelah ngikutin terus dia. Sampai mau masuk top itu, saya nggak nemuin top. Itu udah masuk ke hutan lumut. Maksudnya udah masuk, dalam arti kita belusukan terus. Jalur yang nggak kelihatan. Itu pun headlamp redup, Bang. Di Makam Perintis itu headlamp redup. Nah, kita ngelewatin satu tempat yang bisa dibilang kayak masuk goa, Bang. Goa. Jadi kayak pohon bambu itu. Pohon bambu kanan kiri melengkung. Oh, bentuknya beginilah ya. Oke. Di situ headlamp udah redup. Tiba-tiba musik box mati. Lowbat atau gimana nih? Gak tahu, Bang. Tapi lowbat. Enggak ada. Kan biasanya kalau lowbat ada bunyi. Ada bunyi kan ya, lowbat kan gitu. Enggak ada. Langsung blok mati. Headlamp tiba-tiba redup. Padahal kan headlamp ketutup sama ini, Bang. Sama jas hujan kan. Itu masih hujan, Bang. Keadaan itu masih hujan. Itu belum berhenti, hampir 3 jam 4 jam hujan. Hujan angin segala macam. Itu masih ada tuh rintihan di kuping gitu. Makin kencang ngejauh. Makin kencang ngejauh. Tapi saya masih biasa aja. Tapi yang saya yang cuman saya lihat nih, yang perempuan ini selalu ngikutin. Dan kayak dia tuh berada kayak bener-bener deket sama saya, Bang. Soalnya kayak punggung tuh udah berasa sakit juga sih. Maksudnya kayak apa dia naik di sini apa gimana kan gitu mikirnya. Tapi masih nggak berpikiran negatif dulu sih, karena mikirnya udah intinya gue sampai. Nah, nyampe, Bang, top dempo nih ceritanya. Jam berapa tuh? Jam 12 pas, Bang. Malam. Itu perjalanan lumayan, Bang. Hitungan pemula sih 12 jam sih ya kalau nggak salah. Kalau itu nggak tahu bisa dibilang hitungan cepet apa lambat, saya nggak kurang tahu karena kan nggak terlalu mikirin jam karena hujan, Bang. Benar. Pokoknya jam 12 pas tank itu, Bang, saya sampai di top dempo. Itu pun saya pikir di situ, Bang, ada tempat bikin tenda. Ternyata harus turun lagi, Bang, 30 menit. Nah, di situ yang tadinya headlamp saya redup, tiba-tiba nyala jreng, Bang. Terang. Tapi di situ memang karena satu saya udah capean kan. Udah mikirnya udah hipo juga, sempat hampir hipo kan di situ. Karena hujannya intensitasnya tinggi juga, Bang. Kacau. Hampir hipo, dan di situ udah saya nggak ini. Tiba-tiba headlamp emergensi, Bang. Jadi pas saya pingsan, tiba-tiba saya pagi itu udah ada di tenda. Lah, ada yang nolongin dong. Jadi emang bener yang di bawah itu emang saya ngeliat ada redup-redup, mata saya kan udah agak rabun kan. Karena hujan udah capek. Ada tenda-tenda memang. Ada lampu-lampu tenda. Mau turun, kepleset, jatuh kan saya. Jatuh.
Akhirnya di situ udah nggak sadar. Oke, sadar-sadar dulu dalam tenda nih. Sadar-sadar udah dalam tenda pagi. Oke. Nah, orang itu yang ngejelasin, yang ngebantu saya, itu ada headlamp 3 yang nyala, emergensi semua. Yang dia lihat Oke. dari bawah ya. Iya. Yang kan kita kalau dari tempat camp itu ke atas, di topnya Yang nolongin ini ngelihat headlamp tuh 3 nih. 3, tapi satunya 2 gini bang. Iya, ngerti. Kayak mata tau gak sih? Iya. Satu depan 1, belakang 2 gini. Iya. Itu yang nolongin tuh ngeliatnya gitu. Ngeliat itu sih. Terus dia bilang, pas ditanya, saya pagi masih agak ini kan, saya bilang, saya di mana? Saya bilang gitu. Oh kak, kamu di tenda saya gini. Terus dia bilang, semalam berapa orang kak? Dia bilang gitu. Sendiri kak, saya bilang. Kok ada 3 orang kak? Dia bilang gitu. Ada cewek 1, dia bilang gitu. Cewek 1. Saya bilang saya sendiri kak, sumpah saya bilang. Dari mana? Jakarta, dia bilang gitu. Dia bilang ada cewek 1 pakai baju putih full kata dia. Tapi nunduk ceweknya. Kita sapa juga nggak mau ada balasan gitu. Nggak ada balasan dari. Oh, yang nolong ini sempet nyapa dong? Nyapa. Wah, gokil ya. Jadi kayak mungkin saya lagi pingsan, dia ada di belakang saya. Iya. Mungkin mikirnya kok nggak ditolongin gitu bang. Gitu. Wah. Makanya. Nah terus puncak di situ karena kan mitosnya kalau misalkan saya pengen ngerasain namanya puncak di Dempo itu pengen ngeliat yang namanya blue fire bang. Kan kayak ibarat kawah biru kan. Sempat diazanin bang 3 kali di situ. Sempat diazanin 3 kali. Biru tuh. Biru kayak blue fire lah gitu kan. Terus tiba-tiba ngeredup lagi. Makanya ada satu foto yang dapetnya abu-abu sih. Oh, ada salah satu fotonya dokumennya ada Oke, dokumen. nanti gue tampilin ya. Ya boleh bang boleh. Ya terus turun di situ. Itu siang loh bang. Itu siang belum turun kan saya. Itu si cewek masih ada. Itu muncul bang. Siang. Itu ada di semak-semak pojok. Jadi kan tenda orang yang bantuin saya ini ada di sebelah berhadapan sama puncak. Ya kan jadi biar buka tenda ngeliat puncak dong, keren kan. Jadi dia ada di pojokan bang. Cuman lagi diri, nggak ada posisi duduk itu nggak diri. Jadi kayak terus ngintai aja gitu, nggak tahu apa yang dicari gitu. Soalnya emang mistis itu kalau memang ada yang disuka, terus diikutin. Gitu bang. Oke. Mungkin lu salah satu orang yang disukai sama cewek itu nih. Bisa jadi bang. Makanya sampai sekarang juga sensitifan saya lebih parah bang. Setelah dari Dempo. Jadi kayak tiba-tiba bisa ngeliat ini, tiba-tiba ngerasain ini. Bahkan sering ketemu juga hal-hal yang kayak gitu. Hampir semua pendakian sih. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ya sudah kesampaian bang naik ke Gunung Dempo itu. Nah terus setelah siang itu cewek itu muncul, kita ketemu malam lagi bang. Itu pun saya sendiri misah. Itu lewat Tugu Rimau. Kenapa nggak bareng? Enggak. Dia lewat Kampung 4. Karena lewat Tugu Rimau itu lebih cepat bang, 2 jam turun. Tapi full webbing ya. Dia tuh jalanan full webbing. Kita harus pakai tali terus turun. Dan sekarang sih kayaknya udah nggak boleh dipergunain sih untuk jalur itu. Mungkin legal atau gimana, kurang paham juga sih. Lebih bahaya kali ya untuk pendaki-pendaki sekarang. Ya udah akhirnya turun di sore itu, turun ketemu malam lagi. Karena kan kita harus naik lagi bang. Naik lagi ke atas kan. Nah setelah naik itu tetap cewek itu masih ngikutin, tapi nggak berani deket bang. Nggak berani deket, dia cuman kayak di kuping sebelah kanan saya kayak cuman ada bisikan, saya mau ikut. Itu sering bang, ada kayak tiba-tiba di kuping sebelah kanan, saya mau ikut ya, tapi nggak terlalu jelas bang. Iya, tapi sering ya, lama-lama jadi jelas sering, juga bang. dong. Tapi kadang-kadang mikirnya dalam hati, saya mau ikut apa gitu, saya mikirnya gitu loh bang. Awalnya kan belum tahu apa-apa kan gitu, kayak masih mikirnya apaan sih ini apaan sih gitu. Akhirnya gue cuma naik, cuman buat apa namanya,
pengen nyelesain doang sih gitu kan. Intinya gue naik selamat, pulang selamat gitu. Dalam hati saya bilang kalau emang mau ikut nanti tunggu saya kesini lagi. Saya ngomong gitu. Akhirnya ya jenuh bang, lama-lama kesel juga kan bang. Kita kok di kuping kanan setiap detik, setiap menit ada ucapan itu. Nah setelah lu dari hati ngomong kayak gitu, masih ada tuh bisikan? Masih. Saya mau ikut. Gitu. Okay. Masa kenapa gitu loh, mau ikut kenapa gitu. Mungkin ya salah satunya yang sepupu saya bilang juga mungkin. Kalau misalkan ketemu ini ya bisa dibilang beruntung tapi serem gitu. Bilang gitu. Ya udah akhirnya turun. Saya sempat di top kan. Sempat di top itu adalah fotonya kan di top itu. Di top demponya itu kan pas turun kan saya foto kan. Jadi bukannya pas lagi sampai itu, bukan di malam hari itu. Sore-sorean itu dah. Udah nyampe situ, kena malam lagi di Tugu Rimau itu pas mau turun ya tetap ngikutin terus tapi nggak berani deket bang. Saya juga nggak berani nantang dalam arti lu datang sini gitu, coba deket gitu, saya takut gitu. Ya cuman ya udahlah, kalau emang mau ngejaga ya udah dari jauh aja saya bilang, jangan sampai nakut-nakutin gitu kan. Sini saya niat baik gitu kan. Sempet juga sih dibilang gokil sih bang katanya, kamu kesini sendiri padahal yang tahu gunung ini yang dibilang ekstrim, oke, dibilang mistisnya memang masih kental juga bang di Gunung Dempo itu. Ya udah habis itu turun memang udah masuk malam, sempat kepleset juga bang, hampir masuk jurang itu saya. Aduh. Itu ada keril kenangan lah bang yang sampai sekarang mungkin nggak akan saya jual. Kenapa tuh? Historinya kayak gimana? Historinya jadi ya itu contoh kayak dia ngebantu saya di saat masuk jurang itu, dia nyangkut di ranting. Gak tahu bang, itu ranting itu kecil loh bang, nggak ada segenggam loh, nggak ada segenggam, paling 2 jari. Nyangkut di sini. Saya udah kaki saya udah nggak nginjak apa-apa bang. Itu pas masuk malam karena memang udah nggak ada headlamp kan. Handphone juga waktu itu saya belum bagus banget. Zaman itu belum bagus banget handphone. Itu belusukan aja jalan. Tetap suara ketawa, nangis, rintian masih ada terus tuh. Suara ikut masih ada. Ngikut. Kayak ngikut aja. Ada lagi bang. Terus-terusan tuh bang, nggak ada hilangnya di situ. Mungkin yang pas hilangnya pas saya pingsan. Nggak denger apa-apa kan, nggak sadar bang. Iya dong itu mah. Pasti iya. Udah akhirnya di situ hampir masuk jurang, kaki saya udah nggak nginjak apa-apa bang. Intinya saya bilang saya bisa megang yang akar satu gede nih, selamat saya. Itu nyangkut bang keril. Mungkin nanti lah saya kasih fotonya untuk. Boleh. Foto kerilnya ya. Itu Eger zaman dulu sih. Ya nyangkut, sobek nahan jadinya. Padahal ranting nggak ada segegam tangan bang. Kan nggak mungkin bang. Logika aja sih bang. Ranting yang segegem ini aja masih bisa patah kalau nahan badan sama nahan keril. Iya, apalagi keril lu gede juga. Berat kan gitu. Juga. Udah. Akhirnya cuman di situ dalam hati, ya Allah, apa di sini saya terakhir saya gitu kan mikirnya. Ya udah akhirnya bismillah. Keril saya copot satu biar agak renggang kan. Saya tarik satu tangan ke atas, kena di situ. Itu kaki udah nggak napak apa-apa bang. Berarti posisi lu ini gelantungan bang. Tapi dibantu dengan keril. Tangan saya udah begini. Itu tangan udah nggak megang apa-apa. Menghadapnya juga udah ke jurang. Bukan kalau menghadap ke kayak masih ada pegangan-pegangan mungkin masih bisa selamat kan gitu. Ya dibilang hampir mati juga bisa sih. Perdana. Ya masa mikirnya, masa sih perdana gue terakhir di sini. Kan gitu. Ya tetap abis kelar itu naik, sempet istirahat dulu. Muncul lagi bang si cewek itu. Gila ya, muncul terus berarti dia. Muncul lagi bang. Itu nggak berhenti bang, muncul terus. Tapi munculnya full bang. Nggak kayak siluet cuman bayangan gitu, enggak. Nyata. Full nyata. Kayak orang bang, nyata. Tapi nggak berani ngedeket. Jaraknya paling 5 meter sama kita. Nggak tahu bener emang dia ngebantu, ngenolongin saya apa gimana sih, kurang paham sih. Kan saya cuma percaya sama yang di atas. Benar. Selagi kita berserah sama yang di atas, insya Allah kan ada aja jalannya bang. Iya pasti gitu. Itu. Ya udah akhirnya turun, ngelewatin webbing setelah saya istirahat itu, ngelewatin webbing. Alhamdulillah tuh turun
Itu perkiraan jam 9, jam 10 malam Bang balas. Sampai bawah. Tugu Rimau. Oh, Ke Tugu Rimau. Itu jam-jam segituan lah. Dan di situ pun orang situ kaget. Kok sendiri Mas katanya gitu, Bang. Sendiri. Iya, sendiri dia bilang gitu. Yang lain kemana? Enggak, memang sendiri saya naik. Saya bilang. Naik dari mana? Dari Kampung 4 saya bilang. Udah akhirnya di situ sempat diwawancarain dari mana ditanya. Terus memang sebenarnya jalur Tugu Rimau ini tidak boleh buat didaki. Karena kan situ ada wisatanya kan. Ada pagar alamnya situ. Jadi dia nggak bisa. Soalnya kan lebih kayak berbahaya gitu buat pendaki gitu. So jalurnya ekstrim banget. Memang tercepat sih Bang. Dibilang tercepat. Tapi ekstrim. Ekstrim banget Bang. Jalurnya itu. Kita bener-bener jurang. Kayak contoh jalur inilah. Jalur Raung gitu. Oke, wah kacau jalurnya. berarti. Tapi memang kayak maksudnya sempitnya lah ya. Tapi kan kita naik ke atas. Kita harus naik ke atas kan gitu. Ya paling itu sih Bang. Cerita saya. Nah, berarti lu sempat diwawancarain sama warga di bawah. Sempat diwawancarain dari mana gitu. Terus ada salah satu warga yang ngomong, "Kamu bawa orang?" katanya gitu. Hah? "Kamu bawa orang?" katanya gitu. Oh. Bawa orang Dalam artian kayak saya ngajak orang lagi gitu. Kamu ngajak orang dari atas gitu kayak, tapi dia bilangnya, "Kamu bawa orang," dia bilang gitu. Terus akhirnya saya bilang, "Enggak Pak, saya sendiri kok." Saya bilang gitu. Saya nggak tahu kalau si cewek ini ngikut. Oh, yang orang ngelihat lu di belakang bawa temen tuh perempuan berarti atau cowok? Cewek. Berarti masih ikut sampai bawah. Pakai baju yang sama. Widih. Sampai sekarang, Bang. Hah? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Serius lu? Serius. Sampai sekarang, Bang. Berarti bener ngikut ya nih? Ngikut. Lu ajak tuh dia? Lu ajak. Makanya kenapa saya sekarang sensitifan. Selalu di setiap gunung tuh ngeliat-liat hal seperti itu. Nah, kenapa tuh dia bisa nyaman, ikut Bang. sama lu? Nyaman. Saya sempet kayak meditasi ke orang. Nanya, "Kenapa kamu ikut saya terus?" "Saya nyaman." "Saya nggak akan ninggalin." Tapi negatif di badan lu kayak gimana? Kan biasa ada tuh kayak misalkan ada seorang cewek nih diikuti sama sosok cowok, akhirnya impact-nya ke si ceweknya itu nggak disukain banyak cowok gitu. Enggak sih. Oh enggak, normal aja ya. Tapi emang bener Bang, maksudnya agak sedikit berbaur kayak kita tuh di sebutannya kayak ada backingan gitu. Dalam arti kita mau deket cewek ini nggak bisa lama. Oh, gitu. Ada aja yang ganggu. Dalam arti ada hancur aja gitu Bang. Makanya sampai sekarang nggak pacaran gitu Bang. Sampai sekarang lo? Masih sekarang jomblo? Masih jomblo. Gokil. Berapa lama jomblo lo? 3 tahun 4 tahun Bang. 3 tahun. Selama cinta-cinta gunung aja sih. Lah berarti kalau 3 tahun lu jomblo 2018, 19, 20, 21 lebih sih Bang. Lebih tuh. Lebih. Dari Dempo ini. Iya. Lu berpacaran sama sosok perempuan dari Dempo itu aja? Enggak. Tapi kalau emang ibaratnya kalau dia mau nemenin ya udah temenin aja ya. Tapi jangan yang aneh-aneh. Jangan berimpact buruk buat badan lu aja. Tapi saya pernah ngeliat sosok dia yang asli. Serius? Parah Bang seremnya. Kacau. Asli. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Lagi malam Jumat tuh ngeliat si sosok perempuan ini. Tapi tidak memakai baju putih. Pakai baju? Kayak blusuk gitu. Kayak baju gembel-gembel gitu lah. Compang-camping. Dengan mata merah bertaring. Wah anjir serem banget, berani lu ngeliat kayak gitu. Ya emang udah Bang, ya mau nggak mau gitu. Jadi kayak penglihatan saya sekarang nih kayak tiba-tiba bisa ngelihat gitu. Dari kecil sih memang sebenarnya. Cuman baru berasa sekarang. Waktu turun dari Dempo. Nah ketika lu turun di mana Tugu Rimau itu, akhirnya kan lu setelah diwawancarain lu balik nih ya? Balik ke rumah orang tua yang di Palembang. Oke, lu balik ke rumah orang tua tuh. Gimana tuh kesan-kesannya orang tua ketika lu turun dengan selamat tuh? Kesan-kesannya sih ya dia bilang, saya sempat ngomong kalau misalkan 3 hari 4 hari saya nggak pulang, anggap saya mati, saya bilang. Wah gila, lu ngomong gitu? Karena sebelum pendakian ya? Sebelum pendakian ya gitu. Karena kan mikirnya perdana loh. Kan gitu. Sempat ada kata-kata,
lu mau ngapain sih ke gunung, nanti mati gitu kan. Hmm. Dari kakak ipar ini. Oh, dan lu berani ngucap kayak gitu? Berani. Berarti lu siap? Siap. Misalkan Terima ada apa? risikonya. Wah, gila. Sampai saya bilang 3 hari 4 hari gue nggak pulang. Anggapnya gue mati. Kabarin orang rumah. Pas saya balik, saya nggak mati kan, masih aman, hidup-hidup aja. Tapi dikabarin sama kakak ipar lu? Enggak. Enggak. Nah, gimana respon kakak lu tuh ketika lu akhirnya balik sendiri? Malu sendiri. Kayak ibaratnya, oh ini bisa balik. Iya, Karena kan iya, saya udah iya, iya. sudah ini bang, kayak ngotot juga, dia ngotot, saya ngotot dong. Karena lu siapa, lu bukan siapa-siapa. Palembang keras dong ya. Keluarga Sama-sama saya ngotot. aja ya kan, keluarga saya aja nggak ngelarang-larang kan. Iya. Gitu. Kenapa lu ngelarang-larang kan gitu mikirnya. Palembang Iya. gitu. Nah, ya. udah akhirnya balik, alhamdulillah nggak. Itu pun balik itu sore kalau nggak salah. Sempet nginep dulu kan di sana. Dan mbah pun ngomong, kamu bawa orang sih katanya. Gila, berarti bukan 1-2 Iya, orang bukan aja 1-2 orang yang lihat. Mbah yang sekarang almarhum, bapak dari ibu, itu ngomong, kamu bawa orang katanya. Nah, ini kan lu pendakian udah lama ya. Mbak. Apalagi lu diikutin sama sosok perempuan ini katanya udah lama juga dari 2018. Iya. Pasti lu ketemu dong orang-orang yang peka terhadap hal itu nih. Ada sempat buat dinetralisir nggak badan lu kayak udah nih? Nggak mau pergi bang. Berarti sempat. Ada temen cewek yang indigo gitu. Iya. Kan yang dibalik indigo dia kan pasti punya kelebihan bang. Iya benar. Bisa netralisir atau bisa nyembuhin gitu kan. Nggak bisa. Nggak mau. Dianya nggak mau. Nggak mau. Sebenarnya sih kalau kata orang yang indigo ya, yang bisa ngelihat, saya ada 2 sosok bang di belakang saya. Sekarang si cewek ini bang ada. Ada nih bang sekarang. Iya, gua kan nggak bisa ngeliat. Iya, ada. Maksudnya dia kalau situasi kita lagi nyantai begini memang suka ada. Oh, suka gabung. Maksudnya dalam arti kayak adem gitu, kayak adem gitu. Cuman kalau lagi saya tertekan, saya terancam. Depresi lah gitu. Atau Saya gimana? terancam di gunung misalnya gitu. Oke. Ada yang mau jahat saya. Contoh gitu. Badan saya panas bang seketika. Oh, Panas bang seluruh badan. responnya kayak gitu tuh. Itu yang satunya sih. Berarti lu pernah ngalamin hal itu dong? Pernah. Terancam apa tuh? Kayak contoh pernah mau hampir kayak digebugin lah di gunung. Lah, gara-gara Ada yang nggak apaan seneng tuh? gitu bang. Di gunung main gebugin orang. Itu makanya lucu kan. Gara-gara apaan? Sebenarnya gara-gara cewek sih. Sebenarnya gini bang, kayak si cewek ini ngeresponnya ke saya terus. Oke. Saya kan panitia nih, Mm-mm. ya kan dia ngerespon ke saya. Ya sekarang kita nggak respon gimana bang? Kan kasihan gitu. Tapi ada niatan buat gebugin di Ada. gunung, lucu aja. Gitu. Ya, makanya sampai sekarang ngikut yang cewek ini. Oke. Berarti jadi kayak tameng buat diri Tameng. lu sendiri ya. Makanya alhamdulillah bang, selama sekarang pendakian, selama dari 2018 sampai sekarang. Kalau suka-suka sih 2014 bang saya. Sampai sekarang ini alhamdulillah si perempuan ini selalu menjaga saya. Makanya selama pendakian sampai sekarang gitu, mau bawa orang, mau sendiri, mau sama temen, nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh bang. Justru malah yang ada saya tuh sekarang kayak seakan-akan bisa semuanya bang. Kayak gimana tuh maksudnya? Contoh kayak orang kesurupan bang, waktu itu di Gunung Gede. Oh lu bantuin nih. Saya cuma liatin bang. Nah. Saya biasa kalau orang kesurupan itu kan pencet tangan kan. Iya nyari. Iya kan. Tahu lah, gue nggak ngerti lagi. Itu enggak. Saya cuma liatin tok. Keluar sendiri. Wih, jadi bisa ngobat. Terus kayak backupan anak-anak yang lagi menstruasi. Saya tinggal berat kaki dia. Lu deketin. Enteng kaki dia. Dia ngalamin, dia ngerasain. Oh. Bang, jangan jauh-jauh bang. Kaki gue berat banget. Oke. Lu Itu tinggal di sedikit. gunung mana tuh? Itu di Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai. Alhamdulillah sih bang. Banyak ceritanya sih sebenarnya. Oke nih, gue balik lagi ke Gunung Dempo nih. Kenapa sih lu memutusin untuk solo hiking? Kenapa nggak ngajak temen lu aja gitu? Walaupun memang di base camp ini kan lu nggak ketemu orang ya. Bahkan nggak ketemu si rombongan pendaki yang naik bareng porter itu. Iya, Jakarta. Nggak ketemu tuh lu ya? Nggak ketemu. Kenapa sih lu nggak coba nunggu aja atau keesokan harinya gitu, nunggu pendaki baru gitu yang datang? Karena waktu itu memang mepetnya kita dapet cutinya nggak lama bang. Oh, ngajar waktu. Satu. Kedua memang saya orangnya introvert. Introvert. Nggak bisa kayak kecuali acara ya. Iya, itu kerjaan kan. Ah itu kerjaan kan gitu. Jadi kalau
udah punya niat nih mau sendiri ada duit jalan. Ah. Nggak pernah diwacana mau hari biasa mau hari rame gitu. Hmm. Jalan. Introvert saya. Introvert. Jadi lu Tertutup emang lah, lebih suka Sendiri gitu. menyendiri ya. Kalau naik gunung banyak orang ya lu emang karena ada kerjaan aja. Karena satu mikirnya kita kalau bawa orang tanggung jawabnya lebih besar bang. Pastilah. Ya kan. Kalau sendiri kan kita udah resiko kita terima sendiri. Apa-apa kita terima sendiri. Kalau bawa orang kan kita inilah itulah pusing. Makanya ya udah mutusin berangkat itu memang karena udah jauh-jauh hari itu udah bener-bener matengin planning sih. Iya udah direncanain jauh hari ya, bahkan lu sebelum ke gedung Dempo aja lu gali informasi pun nggak cuma 1-2 orang aja ya. Banyak sih saya cari informasi. Nah ngelihat Dempo yang sekarang kayak gimana tuh menurut lu? Dempo yang sekarang malah lebih enak sih bang. Lebih tertata. Lebih tertata jalurnya juga lebih enak ketimbang saya dulu naik kan. Hancur berantakan jalurnya. Yang benar-benar kita masih benar-benar belusukan. Iya. Karena kan yang namanya di tahun segitu kan belum terlalu peraturan juga kan. Pendakian juga belum terlalu ramai, hanya orang-orang sekitar situ aja kan, belum ada orang-orang di luar pulau kan yang masuk ke situ. Nah sorry nih, gue pengen bahas tentang lu kan naik waktu awal pendakian itu orang basecamp kan nggak ada tuh ya. Lu izin sempet sama orang warung nih. Iya. Orang warung itu mengizinkan untuk lu naik ke atas. Iya, ya udah naik aja langsung Kak, nggak apa-apa. Gitu. Saya sempat bilang ini saya nggak harus ninggalin KTP emangnya. Iya gitu. Itu dia makanya. Terus dia bilang udah Kak nggak usah katanya gitu. Kamu langsung naik aja ke atas. Dia bilang gitu. Makanya saya berani langsung naik. Itu tanpa peta loh bang. Ya iyalah. Tanpa peta pendakian bang. Karena bukan orang basecamp kan. Bukan orang basecamp bang, saya bukan orang lama. Tiba-tiba kayak udah, paham jalur gitu. Tiba-tiba tuh. Seketika langsung tiba-tiba kayak paham jalur. Padahal saya di 2018 itu kan ya paling kita baru nonton YouTube doang bang kan gitu. Belum banyak banget lah kan gitu. Ya paling itu. Dan saya juga nggak searching ke Google gunung ini kayak gimana, gunung ini gimana enggak. Intinya tahu alamat udah jalan. Di zaman itu ya. Nah, waktu lu solo hike ini penting berarti pertanyaan yang pengen gue kasih tahu. Iya, bertanya sama lu nih. Apa yang lu takutin takutnya waktu lu naik solo hike ke Gunung Dempo? Rasa takut yang paling lu takutin lah. Nggak bisa pulang bang. Nggak bisa pulang. Tersesat gitu. Iya, mati di situ. Tapi kan lu udah siap untuk menanggung resiko. Iya, karena kan awalnya udah siap ngotot ya. juga kan. Emang orangnya bandel juga bang. Oke. Itu yang lu takutinnya kayak setan segala macam mah. Ya biasa aja ya, mungkin dia penunggu situ. Iya, memang karena mikirnya ya udah wajar. Karena memang ada di situ dia, alamnya di situ. Oke. Dan pada akhirnya di puncak akhirnya lu sampai di puncak Dempo dan kembali pulang dengan selamat. Dengan selamat bang, alhamdulillah. Nah, lo ada dokumentasinya nih pendakian ini? Ada. Lengkap tuh? Foto sih paling yang di top sama di puncak paling. Oke. Nanti gua bakal tampilin di slide cerita lu nih. Oke, siap bang. Siap. Oke nih, Bang Al, thank you banget lu udah mau berbagi cerita bang, lu waktu di Gunung Dempo. Nih cerita pengalaman pendakian lu solo hiking ke Gunung Dempo yang sangat gokil banget. Dan menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang ya Bang Al. Iya benar Bang. Nah sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang Al, lu punya pesan-pesan gak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini nih? Buat teman-teman sih, apalagi yang baru-baru ya gitu. Kalau bisa sih sedikit ada pelajaran dulu deh, jangan langsung main naik-naik aja gitu, tanpa orang yang benar-benar yang sudah pengalaman di situ Bang. Benar banget. Jadi biar bisa belajar juga. Kalau cuma naik-naik aja juga kita tapi nggak tahu cara gimana ngatasinnya, bingung sendiri nanti Bang. Bener banget. Nah waktu lu solo hiking ini lu bingung juga kalau terjadi bingung Bang, saya bingung banget gitu. Jadi kalau bisa jangan ikutin kayak saya gitu. Semoga bisa menjadikan pelajaran semua ya. Iya Bang, semoga menjadi pelajaran lah buat semuanya ya, maksudnya apalagi buat senior-senior saya juga. Makasih banyak udah banyak pelajaran yang saya dapat sekarang sampai ibaratnya paham tentang ini tentang itu. Dan untuk yang mungkin masih di bawah, yang masih baru-baru suka naik gunung, yang penting satu, safety sih yang benar-benar harus di kuasai dulu lah. Ibaratnya safety dari sepatu, dari jaket, pakaian-pakaian lah, biar lebih
mengamankan diri kita sendiri gitu. Benar. Jangan sampai kita berpergian ke gunung malah pulang tinggal nama doang. Jangan sampai menyusahkan orang lain gitu. Karena itu. di balik itu kadang suka ada omongan yang nggak enak. Gitu Bang, soalnya kita udah maaf yang ngerepotin. Nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya jelek gitu loh Bang. Mengurangi hal itu lah. Jadi safety-nya harus bener-bener mateng lah ya. Terus kayak apa yang harus kita bawa, kayak P3K itu penting. Contohnya apalagi yang nggak suka di kedinginan gitu kan. Ya diutamain sih kayak contoh blanket sih yang harus lebih disiapin gitu. Paling itu sih. Oke. Thank you banget Bang Al udah mampir ke Besok Pagi dari Pondok Cabe ya kan. Iya, Pondok Cabe. Nah, di Bang Al ini dulu masa lalunya dia suka ngepang nih, Bre. Aduh, jelek banget selalu saya Bang. Nah, semoga teman-teman semua yang menonton atau mendengarkan cerita Bang Al ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra mungkin gak ada pesan-pesan lebih lengkap atau detailnya. Saksikan terus Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.